Hai Sobat Hijau, hari ini aku akan bikin konten, aku akan bahas tentang apa sih perbedaan arsitek dan juga kontraktor. Mungkin beberapa di antara Sobat Hijau masih ada yang bingung, bedanya apa mungkin cakupan pekerjaan mereka itu seperti apa. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku bareng dua teman aku, jadi kita di sini akan ngobrol bertiga untuk membahas hal tersebut. Yang pertama di sini ada teman aku, Mas Hasbi dari Bukitku. Halo Mas. Halo. Selanjutnya di sini ada teman aku yang cantik sekali, Mbak Riza, desainer kita. Halo Mbak Riza. Halo. Oke, jadi di sini aku mau ajak ngobrol kalian sedikit nih. Apa sih perbedaan arsitek dan juga kontraktor dan mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu untuk sobat hijau di sini yang masih bingung. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Riza dulu. Kalau untuk arsitek sendiri, dia cukupnya itu perencanaan ya, dia fokus di perencanaan. Dimana kalau perencanaan itu kan kita fokus di desainnya seperti itu. Jadi untuk kebutuhan klien seperti apa, style yang dia mau itu kita desain benar-benar pertimbangkan dan kita maksimalkan untuk desain. Jadi kita fokusnya sebenarnya di perencanaan. Jadi gitu sobat hijau, kalau arsitek itu lebih ke perencanaan dan terlebih dahulu sebelum membangun. Nah, kalau dari kontraktor sendiri gimana nih Mas Hasbi? Oke, jadi kalau dari sisi kontraktor itu sendiri sebenarnya kita lebih ke dalam ibaratnya kita tim eksekusinya lah ya. Eksekusinya itu dari perencanaan yang udah kita buat, kita mengikuti perencanaan tersebut, membangun dari suatu desain yang udah dibuat. Jadi semuanya itu nggak hanya asal membangun, kita udah punya landasan atau dasar yang sudah dibangun oleh perencanaan sebelumnya, itu dari bagian arsitektur seperti itu. Gitu sobat hijau. Jadi kalau dari segi arsiteknya tadi perencanaan dan dari kontraktornya itu adalah eksekusi dari perencanaan tersebut. Nah, kalau menurut Mbak Riza dan Mas Hasbi nih, kira-kira mana sih yang harus lebih diprioritaskan atau didahulukan? Apakah arsiteknya dulu atau kontraktornya terlebih dahulu? Itu boleh dari Mas Hasbi. Oke, jadi pertanyaannya apa dulu ya? Betul. Apa dulu? Lebih baiknya arsitek atau kontraktor dulu dari tahapnya. Kalau dari umumnya atau awamnya, kita memang lebih proper untuk menyiapkan perencanaan dulu. Karena nggak mungkin kita melakukan suatu pekerjaan tanpa perencanaan. Begitupun sebaliknya, perencanaan pun kalau nggak ada eksekusinya ataupun perencanaannya udah dibuat nih, tapi yang pengerjaannya asal-asalan, kok kayak gini. Kita tuh pembentukan perencanaan tuh seharusnya udah ada standar ya, betul nggak sih? Nah, jadi kita nggak mungkin tim lapangan atau tim kontraktor itu melakukan pekerjaan di luar perencanaan yang sudah dibuat gitu. Jadi dibilang lebih dulu mana, ya pasti lebih dulu perencanaan, baru kita mengikuti berjalannya perencanaan tersebut kayak gitu. Oke, berarti kalau dari Mas Hasbi selaku tim kontraktor itu lebih baik perencanaan dulu alias arsiteknya dulu. Coba kita dengar langsung dari desainernya ya. Kalau menurut Mbak Riza lebih baik arsiteknya dulu atau kontraktornya dulu? Kalau dari aku sih setuju ya sama Mas Hasbi. Jadi yang pasti harus arsitekturnya dulu seperti itu. Jadi desainnya dulu. Karena dari desainnya itu kan kita menghasilkan suatu namanya gambar kerja sebagai standar nanti kita kasih kontraktor. Nah, untuk gambar kerjanya sendiri itu biasanya kita detailkan sampai material-materialnya, lalu sampai hal-hal kecil gitu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh nanti terhadap kualitas dari pembangunan sendiri. Oke. Terus di sini juga sebetulnya banyak nih sobat hijau yang tanya, kalau misalnya mau renovasi kecil aja tuh butuh nggak sih arsitek atau kontraktor atau cuma pakai tukang biasa aja? Lebih baiknya tuh kayak gimana? Kalau dari Mbak Riza dulu deh. Sebenarnya tergantung cakupan kecilnya itu seberapa ya. Cuma kalau menurut aku tetap kita harus ada perencanaan terlebih dahulu gitu. Jadi supaya nantinya bisa lebih maksimal dan lebih terukur gitu. Oke, itu dari segi Mbak Riza. Coba kita tanya Mas Hasbi selaku kontraktornya. Kalau menurut Mas Hasbi, kalau renovasi kecil itu butuh kontraktor nggak sih? Atau cukup pakai tukang biasa aja? Oke, mungkin di sini aku sedikit declare dulu ya. Cakupan kecil mungkin menurut orang satu dengan orang dua berbeda. Kecilnya itu seperti apa? Maksudnya gini, orang bisa beranggapan bahwa hanya renovasi atau bangun
area dapur aja mungkin itu ada hal-hal yang kecil. Tapi ada juga orang yang beranggapan renovasi kecil itu cuma pasang keramik, cuma pasang pagar atau cuma pasang kanopi. Nah, kira-kira perlu atau enggak sih? Nah, itu balik lagi dari kebutuhan renovasi kecil itu tersebut. Kalau sekiranya renovasi itu memerlukan perhitungan yang matang, perlunya kontraktor di situ untuk menjaga struktur yang mungkin takutnya gini Mbak Ava. Jadi ada kejadian dari salah satu klien yang mempermasalahkan dia ingin bangun lantai 2, tapi ternyata fondasi lantai 1 itu nggak kuat. Nah, padahal dia bilang katanya ini dari developernya A, B, C, D, E, F, G, tapi yang udah kita ukur untuk si strukturnya itu tidak mampu. Kita tidak mau ambil khawatir, walaupun renovasinya hanya bikin biasanya kalau rumah itu yang kemarin itu kejadiannya, jadi cuma area belakang pengen dinaikin, tapi cuma bagian belakangnya itu aja yang ditinggal. Nah, dia bilang hanya renovasi kecil itu saja, tapi kita bilang itu tuh tidak mungkin dan tidak bisa kita lakukan. Kita khawatirnya jangka panjang, kita nggak mau memikirkan untuk jangka pendek, walaupun itu keuntungan kita sendiri ya, kita tetap menjaga trust yang perlu dibentuk oleh klien kepada kita itu sendiri. Jadi dibilang perlu atau enggak untuk jasa kontraktor terhadap renovasi kecil, ya balik lagi apa dulu renovasi kecil. Nah, jadi kesimpulannya dari obrolan kita hari ini, peran antara arsitek dan juga kontraktor itu sama-sama penting, karena untuk melakukan sebuah pekerjaan harus didahulukan oleh rencana, gitu teman-teman. Jadi aku mau bilang terima kasih banget sama Mbak Riza dan Mas Hasbi yang udah ikut ngobrol hari ini sama aku. Buat teman-teman yang masih penasaran, mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau renovasi atau mau bangun rumah, bisa langsung klik video kita ya. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.